Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Strategi Pembelajaran kelas PGMI 3D yang beranggotakan saya sendiri, Kurota Ayuni Fauzia, serta dua rekan saya, Dia Febri Mabrurin dan Awin Tama Hasan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan strategi pembelajaran berbasis masalah. Materi yang pertama, pengertian dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, konsep dasar dan karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, hakikat dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, tahapan-tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah, serta ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Langsung saja masuk yang materi pertama, pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah. Menurut Fahru Rozi 2011, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir, serta mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka. Materi yang kedua yaitu konsep dasar dan karakteristik SPPM atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Terdapat 3 ciri utama strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, SPPM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi SPPM ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan dengan 1. Manakala guru ingin siswa tidak hanya sekedar mengingat materi pelajaran, akan tetapi dapat memahami materi secara penuh. Yang kedua, apabila guru dimaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir rasional, yaitu kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi baru, mengenal perbedaan antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat judgement secara positif. Yang ketiga, manakala guru ingin mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektualisasi siswa. Yang keempat, jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya. Yang kelima, jika guru ingin agar siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kehidupannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu hakikat masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Hakikat masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah adalah gap atau kesenjangan antara situasi nyata dari kondisi yang diharapkan atau antara kenyataan yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Kesenjangan tersebut bisa dirasakan dari adanya keresahan, keluhan, kerisauan, atau kecemasan. Oleh karena itu, maka materi pelajaran atau topik tidak terbatas pada materi pelajaran yang bersumber dari buku saja, akan tetapi juga dapat bersumber dari peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Sesuai dengan tujuan strategi pembelajaran berbasis masalah adalah untuk menumbuhkan sikap ilmiah dari beberapa bentuk strategi pembelajaran berbasis masalah yang ditemukan para ahli, maka secara umum strategi pembelajaran berbasis masalah bisa dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menyadari masalah, yang kedua, merumuskan masalah, yang ketiga, merumuskan hipotesis, dan yang keempat adalah mengumpulkan data. Ciri pembelajaran berbasis masalah. Menurut Muhammad Diki Riza dalam jurnal pendidikannya, April 2015, yang pertama yaitu pengajuan masalah atau pertanyaan. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya. Materi yang keenam yaitu keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Keunggulan strategi pembelajaran berbasis masalah yang pertama yaitu pemecahan masalah atau problem solving merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah atau problem solving dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga,
pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang kelima, pemecahan masalah atau problem solving dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 5. Pemecahan masalah atau problem solving dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 6. Melalui problem solving bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau bukunya. 7. Lebih menyenangkan dan disukai siswa. Kedelapan, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan yang baru. 9. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang ke-10, dapat mengembangkan minat siswa untuk terus-menerus belajar. Yang terakhir, siswa merasa puas dan senang, lebih mudah memahami materi dan mengembangkan keterampilan untuk belajar seumur hidup. Yang kedua yaitu kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.